pengacara prodeo kampret, saudara ya. Kalau Anda dengar pengacara prodeo, dari dulu saya tidak suka pengacara saya ya. Saya dari dulu nggak suka pengacara prodeo, saudara ya. Karena saya maklar kasus. Nah, nanti Anda bisa dengarkan dari praktisi hukum kita ya, dan orang yang jauh mengerti hukum dibanding saya tentu saja. Kalau saya kan cuma wani piro pokoknya kan. Tapi ini bagaimana jalur hukumnya yang benar. Dan bukan cuma yang benar, tapi Anda nggak dijeblosin. Karena kebanyakan ya, dari yang saya tahu, kalau ada 100 pengacara prodeo yang saya tahu, 100 ini kampret semua, saudara. Ya, malah kalau Anda kenal 10 pengacara prodeo itu, yang 15 kampret. Karena yang pengacara yang 10, tapi yang 5 ikut-ikutan. Dari mana, saudara ya? Ngaku-ngaku prodeo, tetapi akhirnya dia kerjasama dengan musuh, dengan lawanmu, ya. Lalu kamu dikerjain tuh, ya. Si musuhnya sama pengacaranya itu yang ngerjain kamu. Kenapa, saudara? Karena saya juga gitu, ya. Ini orang korban, ya. Lalu orang ini pakai pengacara prodeo, saudara ya. Orang ini pokoknya tersangka gitu ya. Lalu orang ini pakai pengacara prodeo. Nah, saya kan nakal. Saya beli pengacaranya, saudara ya. Saya beli sekalian pengacaranya karena prodeo. Karena kan kamu nggak bayar, saya bayar, saudara. Pengacaranya mau tak bayar, jeblosin, saudara, mampus. Nah, itu ya, itulah akibat prodeo. Hari ini kita bicara tentang konsultasi hukum hari Senin jam 8 ya, saudara ya. Kita bicara konsultasi hukum, viralkan dulu dong, like-nya dulu, digaspol, saudara. Kalau Anda nggak nge-like, nah, sajian kurang, suasananya kurang panas ya, saudara ya. Suasananya harus yang panas. Kalau nggak panas, nggak asik, saudara. Nah, kalau diam-diam nggak ada yang nonton juga nggak asik nih. Ini siaran ini diselenggarakan ya kerjasama channel JPZ dengan LBH Hagios 08P7 maju mapan setuju ya 08P7 maju mapan setuju ya. Jadi Anda bisa menghubungi LBH Hagios untuk bantuan hukum, tapi terutama untuk masalah persekusi gereja, persekusi Kristen. Nah, kalau ada masalah pribadi, masalah warisan, Anda boleh menghubungi, ya tapi tentu bayar, saudara ya. Makanya tema kita adalah pengacara prodeo kampret, saudara ya. Kalau Anda dengar pengacara prodeo, dari dulu saya tidak suka pengacara saya ya. Saya dari dulu nggak suka pengacara prodeo, saudara ya. Karena saya maklar kasus. Nah, nanti Anda bisa dengarkan dari praktisi hukum kita, ya, dan orang yang jauh mengerti hukum dibanding saya, tentu saja. Kalau saya kan cuma wani piro pokoknya kan. Tapi ini bagaimana jalur hukumnya yang benar. Dan bukan cuma yang benar, tapi Anda nggak dijeblosin. Karena kebanyakan, ya, dari yang saya tahu, kalau ada 100 pengacara prodeo yang saya tahu, 100 ini kampret semua, saudara. Ya, malah kalau Anda kenal 10 pengacara prodeo itu, yang 15 kampret. Karena yang pengacara yang 10, tapi yang 5 ikut-ikutan. Dari mana, saudara ya? Ngaku-ngaku prodeo, tetapi akhirnya dia kerjasama dengan musuh, dengan lawanmu, ya. Lalu kamu dikerjain tuh, ya. Si musuhnya sama pengacaranya itu yang ngerjain kamu. Kenapa, saudara? Karena saya juga gitu, ya. Ini orang korban, ya. Lalu orang ini pakai pengacara prodeo, saudara ya. Orang ini pokoknya tersangka gitu ya. Lalu orang ini pakai pengacara prodeo. Nah, saya kan nakal. Saya beli pengacaranya, saudara ya. Saya beli sekalian pengacaranya karena prodeo. Karena kan kamu nggak bayar, saya bayar, saudara. Pengacaranya mau tak bayar, jeblosin, saudara, mampus. Nah, itu ya, itulah akibat prodeo. Dia nggak ada beban. Bahkan kalau dibayar aja kadang-kadang, apalagi nggak dibayar, saudara. Orang dibayar aja bisa berkhianat, apalagi nggak dibayar. Ya kan, dia kan jalan, uang jalannya segala macam kan kudu ada dia. Ya kan, apalagi kalau di Jakarta, di daerah aja kamu uang jalannya tetap bayar kok. Kalau nggak salah sekali jalan 1 juta ya kalau di daerah ya. Apalagi kalau di Jakarta sekali jalan berapa tuh, saudara? Senjatanya masa cuma kasih senjata titik doang, pengacara ya repot.
Makanya kemarin waktu kasusnya KC apa segala macam, begitu pengacara prodeo gundulmu peang, saya bilang. Das, ruwet pokoknya kalau mau prodeo, ruwet beneran kan? Ruwet beneran mau prodeo, salahmu sendiri prodeo. Saya bilang bayar. Makanya kemarin kasus yang kita tangani waktu kasusnya Yusuf Manupulu, bayar. Saya bilang jangan nggak bayar. Prodeo gundul peang, saya bilang bayar. Jangan nggak bayar ya saudara ya. Cuman harus pilih-pilih, jangan banyak-banyak. Kamu kudu acaranya apa? Ini pengacaranya 20, oh, jangan bangga saudara. Pengacara 20 kamu diporotin sama pengacaranya. Ya, tapi kamu pilih-pilih kasusnya apa? Ya, kalau ini kasusnya adalah kasus apa administratif ya, pidana tapi administratif, misalnya kayak KPK, tangkap KPK apa segala macam ya, atau pidana tetapi yang menyangkut dengan hukum kenegaraan atau apa, Anda harus banyak karena masing-masing ada ahlinya, pengacaranya ada spesialnya. Tapi kalau cuma kasus penistaan agama, undang-undang ITE, satu saja pengacaranya nggak usah banyak-banyak. Nah, kecuali kamu Ahok pejabat, karena ada urusannya lagi, kamu pengacaranya agak beberapa. Tapi kalau kamu kasusnya cuma kayak KC, kayak si siapa penjara anak Batak, Pak Yusuf Manupulu, satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau pengacaramu banyak-banyak, tak jamin pengacaranya nanti malah tambah ngeruwetin kamu, duitmu diporotin habis-habisan, saudara. Kalau ada duit donasi pun diporotin habis-habisan duit donasi, tak jamin ketokan kuping ketokan titik saya kalau kamu bilang saya salah, saudara. Sudah tak buktikan berkali-kali. Akhirnya duit donasinya pun tak karu-karuan di cawe sana cawe sini. Kalau ini juga sama ya, kalau dalam kasus-kasus ada kasus hukum perdata, utang piutang ya, pengacaranya satu saja. Yang penting orang ini benar-benar kamu kenal, yakin, percaya dengan orang ini, dan orang ini kamu kenal dari orang-orang yang lain yang merekomendasikan. Nah, nanti selanjutnya dengan Pak pengacara sendiri ya, dengan para praktisi hukum kita ya. Tapi kalau saya selalu begitu, saudara ya. Mengapa saya bikin acara ini? Karena banyak orang ya diperas oleh hukum, dikerjain sama hukum, ya, diperkosa sama hukum. Jadi bukan hukumnya diperkosa, tapi dia diperkosa sama hukum, atas nama hukum maksud saya ya, maaf ya, atas nama hukum orang ini udah jadi korban, udah jatuh ketimpa tangga. Berapa banyak ada orang yang dia kasus penipuan, dia sudah ketipu uangnya, dia masih dimasukin ke penjara, salah ngomong, masukin ke penjara, duitnya nggak balik. Kenapa? Karena lawyernya prodeo, saudara. Sudah di dalam penjara, dia masih diperes lagi, saudara. Habis-habisan. Ya. Tetapi ada nggak prodeo yang baik? Sebenarnya ada. Selalu ada di dunia ini yang baik. Polisi yang baik banyak. Hakim yang baik banyak. Pengacara yang baik banyak. Nah, tapi ada aturannya. Makanya Anda harus kenali. Mampu nih pengacara-pengacara ini. Kalau dari awal kamu pokoknya kudu menang, tak jamin kamu ketemu sama setan semua, saudara. Tapi kalau dari awal kamu ingin kebenaran, kamu akan temukan kebenaran, saudara. Kamu akan ketemu dengan lawyer-lawyer yang baik. Kalau kamu pengen dari awal pengennya menang, ya kamu akan ketemu setan. Semuanya setan semua yang dekat-dekat sama kamu. Ya, saudara ya. Itu beneran ya. Itu beneran. Jangan ngomong saya 4 tahun jadi maklar kasus saya gila-gilaan, saudara ya. Enggak yang miliaran, enggak yang kasus. Tapi biasanya itu kasus-kasus ini ya, kasus tanah, kasus penipuan, yang begitu ya. Saya belum pernah menangani kasus yang kayak korupsi atau kasus yang berat-berat negara-negara. Kumulinya kita sama pedagang ya, kumulinya begitu ya, atau perkelahian, palingnya begitu-begitu ya, yang sama anak pejabat senggolan atau sama anak cukong, gegeran, masalah apa yang paling begitu ya. Nah, itu masalah cekereme lah, yang masalah wani piroda dinego ya, yang begitu ya. Kasus saya kasus cekereme walaupun duitnya gede-gede ya, saudara ya. Nah, tetapi kalau Anda mau yang kalau ketemunya orang-orang maklar kasus, Anda pusing lagi ya, saudara ya. Ada maklar kasus yang rakus ya. Wah, Anda diporotin sana sini. Nah, itu semua sama ya. Anda begitu masuk, yang namanya maklar itu nggak ada yang baik, saudara ya. Termasuk saya nggak baik dulu jadi maklar. Nggak baik, ya. Sama saja, makanya sebetulnya tergantung Anda mau apa dalam hukum itu. Nah, nanti Anda dijelaskan oleh para lawyer ini, dan Anda boleh bertanya jawab, saudara ya. Nah, nanti para co-host, tolong membantu para co-host ya, ini ada siapa saja co-hostnya di sini nih.
yang akan menyertai. Kalau misalnya pas, ini kan saya sambil di tengah-tengah perkuliahan ya, Smart Lapak ya, dan apa namanya, ini siapa nih, Franz. Franz standby nggak nih Pak Franz nih? Pak Franz, nggak ada suaranya nih. Oke deh. Sebentar, yang standby siapa nih ya? Ini ada Smart Lapak, ada, tolong bantu ya, kalau pas saya lagi meleng, tolong bantu nih ya, untuk jadi co-host ya. Ini, tapi Pak Yonatan, Pak Adi, Pak Yosep semua sudah jadiin ya, sudah jadi co-host ya, jadi juga bisa jalan sendiri. Oke, saudara, kita nggak pakai lama. Oh ya, ini tadi kembali ke Yayasan Embun Pagi ya. Di Yayasan Embun Pagi ini nanti Anda eh, apa namanya, masuklah, join dalam Yayasan Embun Pagi, saudara ya. Nanti kita bisa support untuk bila Anda yang berkekurangan. Pak, kalau orangnya saudaranya saudara saya boleh, boleh. Yang penting masuk. Pokoknya syaratnya mau siapa ke masuk ke dalam di Embun Pagi ya, kenalan nama kita semua, rajin doa pagi, kita pasti support. Ya. Sesimpel itu ya, itu aja banyak yang mau neladung ya. Padahal acaranya sesimpel itu. Datang, masuk 3 bulan kita support ya. Gitu ya, kita semua. Oke, siapa yang mau mulai dulu? Pak Adi dulu atau Pak Yonatan dulu atau Pak Yosep dulu, silakan. Semua sudah jadi co-host, bisa tinggal langsung ngomong. Bentar ya. Pak Adi, Pak Yonatan, hilang semua nih. Ya, Pastor. Oh iya. Nah, mungkin Pak Yosep dulu yang senior lah duluan gitu. Oh, mic saya mati. Adi Nugroho kan sudah jadi ini. Adi Nugroho, oh, kamu tuh sign out ya, ntar. Mic-nya mati. Oke, sudah bisa masuk. Ya, silakan. Saya jadikan co-host. Jadi, tempat restart. Iya, iya. Ya, Pak Nathan dulu dah, gak apa-apa kan udah pengalaman. Sama-sama pengalaman nih Pak Adi nih. Ya, kita awali tadi kasusnya adalah kalau kita lagi terjebak dalam masalah. Ya, pokoknya ada masalah hukum nih, dipanggil polisi dah pokoknya. Kan pasti ditawarin sama polisi, punya pengacara apa enggak, kan ditawarin begitu kan. Nah, ini kan bingung nih. Pertama kali kalau kita enggak siap, ujuk-ujuk dipanggil, ujuk-ujuk diperiksa langsung jadi tersangka, atau bagaimana kan prosedurnya kan kadang-kadang harusnya kan jadi saksi dulu, dipanggil, dimintai keterangan. Tapi kadang-kadang di hari yang sama kan bisa langsung jadi tersangka kan. Kalau nggak punya lawyer. Ya. Mungkin saya mulai duluan kali Pastor ya. Ya, silakan Pak Yonatan. Ini mungkin saya ingin sedikit koreksi sedikit mengenai judul. Jadi sebenarnya di istilah hukum itu kita kenal ada namanya pro bono dan pro deo. Jadi kalau advokat itu sebenarnya lebih cocok, bukan lebih cocok, memang pasti disebutnya pro bono. Ya, tapi kalau pro deo itu sebenarnya perannya di negara. Jadi negara memberikan biaya yang gratis buat masyarakat yang tidak mampu untuk beracara dalam hukum gitu. Jadi kalau pengacara itu lebih tepatnya untuk pro bono. Jadi dia memberikan jasa secara gratis kepada kliennya. Ya terserah mau kliennya nggak mampu atau mampu, itu terus tergantung sepakatan gitu ya. Itu disebut pro bono. Tapi kalau untuk pro deo itu sebenarnya negara memberikan pelayanan bantuan hukum untuk warga negara yang memang ingin beracara tapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Namun tentunya untuk mendapatkan persyaratan jasa pro deo itu dia harus ada syarat-syarat ya. Jadi ya seperti ada surat keterangan tidak mampu, atau ada surat kayak surat raskin, atau kayak
apa ya, kartu pintar itu bisa dijadikan dasar untuk bisa mendapatkan perkara untuk berperkara di persidangan itu secara gratis gitu tanpa harus membayar. Karena kan biasanya kalau misalkan untuk kasus-kasus perdata gitu ya, mengajukan gugatan itu kan ada biayanya, dan biayanya secara real itu untuk sekarang ini lumayan sih. Jadi bisa berkisar antara, kalau untuk ini kita bicara untuk yang golongan kurang mampu ya, jadi di awal aja tuh dia harus bayar mungkin sekitar 3-5 juta lah, terus bayar di depan. Itu pun baru biaya retribusi untuk persidangan di awal. Enggak, itu bayar apa Pak? 5 juta itu Pak? Itu retribusinya Pastor, retribusi resmi ya. Oh, Gitu. Itu biaya yang dikenakan terhadap misalkan kepada yang mengajukan gugatan gitu. Biasanya menggugat itu kan dia mesti bayar. Dan itu baru biaya awal, jadi perkiraan awal lah. Nanti kalau persidangan berjalan, misalkan dia menggugat banyak orang gitu, banyak pihak gitu ya, nah itu biayanya akan lebih tinggi lagi. Karena seperti biaya panggilan aja, kalau misalkan pihak yang mau dipanggil itu alamatnya nggak jelas, itu kita mesti lakukan panggilan koran. Panggilan koran aja itu minimal untuk satu kali panggilan 1,5 juta biayanya. Ini resmi ya, jadi bukan untuk pengacara, ini benar-benar masuk resmi gitu. Ada kwitansi resminya dari pengadilan. Memang ada alternatif, bisa lakukan panggilan lewat kantor wali kota itu lebih murah. Tapi biasanya pengadilan tuh dia langsung bilang lewat koran gitu. Sedangkan panggilan itu kan minimal mesti 2 kali. Jadi untuk terhadap satu pihak aja yang kalau alamatnya nggak jelas gitu ya, itu mesti 2 kali panggilan koran ya 2 kali 1,5 juta. Jadi 3 juta udah. Apalagi kalau kita berperkara melawan misalkan 12 orang tergugat. Nah itu lebih mahal lagi biayanya. Jadi ya namanya perkara di pengadilan itu bukan hal murah lah. Sekarang ini ya. Dan kalau memang ingin mendapatkan hak untuk prodeo tadi, ya ada syarat-syaratnya tadi. Jadi harus benar-benar yang tidak mampu. Jadi kalau orang yang mampu itu nggak bisa dapetin prodeo, gitu. Dan ini peraturan-peraturannya sudah diatur di dalam regulasi. Jadi kalau misalkan untuk prodeo itu, dia tuh awalnya ada di Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, itu diatur juga tentang prodeo. Kemudian juga di peraturan yang penunjuk pelaksanaan seperti peraturan Mahkamah Agung tahun 2014 itu juga diatur prodeo, jadi diberikan bantuan secara gratis cuma-cuma. Sama itu juga hanya berlaku untuk tingkat pertama, di tingkat pengadilan negeri aja. Jadi kalau udah masuk nanti banding kasasi itu nggak bisa diberlakukan gratisnya lagi. Itu untuk prodeo ya. Kalau untuk pro bono tadi saya sudah sampaikan, itu adalah jasa yang diberikan oleh si lawyernya itu sendiri. Yaitu itu nggak ada syarat harus tidak mampu, nggak. Cuma kan logiknya ya dia diberikan syarat tadi tidak membayar lawyer, ya pasti kan lawyer lihat ini karena nggak mampu gitu. Kalau misalkan mampu kan ya umumnya nggak, jarang sih yang bukan jarang, bisa bilang nggak ada lah untuk yang pro bono gitu. Mungkin untuk starting pengenalan saya itu dulu, bisa dilanjutkan dan Pak Adi silakan. Oke, terima kasih Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.